Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan minggu ke-20 sesudah Pentakosta adalah Yesus anak Allah di atas segala ciptaan berdasarkan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah suatu proses yang berkesinambungan tanpa henti, yang dimulai sejak penciptaan sampai detik ini. Ia ingin hubungannya dengan manusia yang dirusak oleh dosa terus-menerus diperbaiki, dan untuk itu Allah sendiri menjelma sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Itu menandakan kasih Allah begitu luar biasa dan tanpa batas kepada kita ciptaannya. Untuk itu, kita sebagai murid Yesus wajib mengungkapkan syukur kita dengan senantiasa mempelajari apa yang menjadi kehendak Allah dan melaksanakan perintahnya. Mari, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sangat besar ini dengan berpaling kembali menjadi manusia lama dalam dosa. Sebagaimana yang diingatkan oleh surat Ibrani ini, sebagai pewaris keunggulan Kristus Yesus, kita harus melangkah maju sebagai manusia baru yang diselamatkan Allah. Marilah kita berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 221, Jiwaku Ingin Bernyanyi. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, kan memuji Tuhanku dan menyanyikan selamanya. Genap cerah tampaukan serta rebab akan ku tabu membesarkan namanya. Pantun syair dan solokan akan ku cipta, akan ku ubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan, Tuhanisku. Haleluya, bukan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Genap cerah pantau serta rebab akan ku tabu membesarkan namanya. Pantun syair dan solokan akan ku cipta, akan ku ubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan, Tuhanisku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memberi lakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku
kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah, kami mengaku sebagai gereja, kami sering gagal mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu dan memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering terlalu menyibukkan diri dengan seremoni dan upacara belaka, sehingga kehilangan waktu dan tenaga untuk mengasihi dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kitab pada hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta adalah dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Saudaraku, selamat hari Minggu. Kitab Ibrani adalah salah satu kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru yang paling sulit dimengerti. Terutama jika kita tidak mengerti latar belakang agama dan budaya orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Membaca kitab Ibrani tanpa mengerti konteks Yahudi akan membingungkan, khususnya tentang kepastian keselamatan kita di dalam Kristus. Karena itu, sebelum kita merenungkan akan kitab Ibrani, baiklah kita mengerti lebih dalam konteks
tersebut. Saudaraku, tema kitab Ibrani adalah tentang superioritas Kristus, yaitu keutamaan Kristus atas segala sesuatu dan atas setiap orang. Nah, di sana dikatakan ada 3 jenis orang Yahudi yang menjadi tujuan penulisan akan surat Ibrani ini. Dari surat Ibrani yang isinya menjelaskan kepada kita dapat melihat lebih jelas tentang adanya 3 jenis orang Yahudi yang menjadi tujuan surat Ibrani ini. Yang pertama adalah orang Yahudi yang telah percaya tetapi dianiaya berat oleh sesama orang Yahudi dan juga oleh orang non-Yahudi. Nah, penulis Ibrani berusaha menguatkan iman orang-orang Yahudi yang dianiaya. Dikatakan agar tetap setia kepada Kristus, Sang Mesias itu. Tujuan nasihat yang diberikan bukanlah karena mereka berada dalam bahaya, terancam kehilangan keselamatan atau hidup kekal. Tetapi mereka berada dalam bahaya, kembali lagi kepada ajaran agama Yahudi yang legalistik itu. Mereka berada dalam bahaya mencampur adukan pola ibadah perjanjian lama dengan pola perjanjian baru di dalam Kristus. Mereka masih berusaha mengandalkan ritual-ritual ibadah pola perjanjian lama. Karena itulah penulis kitab Ibrani harus menjelaskan tentang superioritas Kristus atas segala sesuatu dan setiap orang. Maka penulis Ibrani harus menjelaskan bahwa di dalam perjanjian baru pun ada perjanjian, ada imamat, ada bait Allah, serta kurban yang baru dan yang lebih baik tentunya. Yang kedua, saudaraku, orang Yahudi yang secara intelektual mengenal Kristus, tetapi belum memiliki iman yang sejati. Nah, jika surat ini ditulis hanya untuk orang-orang non-Yahudi, tentu isinya akan sangat berbeda. Namun karena orang Yahudi telah lama dijanjikan akan penantian Mesias itu, dan mereka sedang menanti-nantikan akan datangnya Sang Mesias, tentu dikatakan jika mereka menolak Sang Mesias itu, dikatakan mereka berbuat dosa penolakan, dan ini sangat serius. Nah, walaupun sudah mengetahui secara intelektual akan datangnya Sang Mesias, mereka menolak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga dikatakan sebenarnya kepada orang-orang ini mereka berada dalam bahaya, yaitu dalam tanda kutip sengaja berbuat dosa. Maka mau dikatakan itu sama saja juga mengingkari akan keberadaan anak Allah. Dan itu kemudian berlanjut, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan itu. Dan karena itu Ibrani dengan tegas mengatakan itu sama saja dengan menghina roh kasih karunia Allah. Nah, karena itu penulis Ibrani menjelaskan bahwa mereka pernah diterangi, mereka pernah mengecap karunia surgawi, tetapi dikatakan belum sungguh-sungguh percaya. Nah, kepada kelompok yang pertama yang percaya, penulis berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, jenis yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Mesias. Nah, saudaraku, kepada kelompok ketiga ini penulis Ibrani memberitakan
bahwa hanya melalui kurban yang dipersembahkan oleh imam besarlah, yaitu Kristus, mereka dapat memperoleh keselamatan. Nah, saudaraku, dengan memahami ketiga kelompok orang Yahudi yang menjadi tujuan penulisan surat Ibrani ini, kita tidak bingung lagi dalam membaca kitab Ibrani ini, khususnya isu tentang kemurtadan. Kita harus mengerti kebenaran yang diungkapkan dan yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani. Sebagai orang beriman, kita harus belajar mengevaluasi diri. Apakah kita seperti orang-orang Yahudi yang kembali kepada ajaran-ajaran yang legalistik? Kita juga harus selalu belajar mengevaluasi diri. Apakah kita termasuk kelompok kedua dan juga ketiga? Demikianlah surat Ibrani sangatlah penting dan bermanfaat bagi kita. Nah, saudaraku, di dalam surat Ibrani dikatakan ada jaminan dan kepastian keselamatan bagi orang percaya, tetapi orang percaya sejati, yaitu bagi mereka yang tetap percaya sampai akhir. Nah, saudaraku, selanjutnya bagi kelompok orang Yahudi yang hanya percaya secara intelektual, sedangkan mereka diukur dari waktu, seharusnya sudah pantas menjadi guru. Tetapi ternyata masih perlu diajarkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Mereka dinasihati untuk beralih kepada perkembangannya yang penuh agar memperoleh iman sejati bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jika tidak, mereka berada dalam bahaya, yaitu murtad, atau bahasa dari Ibrani adalah sengaja berbuat dosa, yaitu dosa menolak sang Mesias, yang tentu ini akan berujung kepada kebinasaan. Nah, di samping itu, saudaraku, kelompok kedua dinasihati agar jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, supaya mereka jangan terhindar dari dosa yang tidak mengakui sang Mesias itu. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi yang belum percaya, mereka harus melihat bahwa Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dengan darahnya adalah penggenapan dari semua ritual yang hanya merupakan simbol atau lambang dari kenyataan yang ada di surga. Kristus adalah penggenapan imam besar yang masuk ke tempat Maha Kudus di surga dan melakukan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Jika mereka percaya, mereka akan diselamatkan. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat? Ada sebuah baut kecil bersama dengan ribuan baut seukurannya dipasang untuk menahan lempengan-lempengan baja di lambung sebuah kapal. Saat melintasi samudra India yang ganas, baut kecil itu terancam lepas. Hal itu membuat ribuan baut kecil lainnya juga terancam lepas pula. Baut-baut kecil lain berteriak menguatkan dengan mengatakan, "Awas, berpeganglah erat-erat. Jika kamu lepas, maka kami juga akan lepas." Teriakan itu didengar oleh lempengan-lempengan baja yang membuat mereka menyerukan hal yang sama. Bahkan seluruh bagian kapal turut memberi dorongan semangat pada
ya sebuah baut kecil itu untuk bertahan. Mereka mengingatkan ya, bahwa baut kecil itu sangat penting bagi keselamatan kapal. Jika ia menyerah dan melepaskan pegangannya, seluruh isi kapal akan tenggelam. Dukungan itu membuat baut kecil kembali menemukan arti penting dirinya di antara komponen kapal lainnya. Dengan sekuat tenaga, ia pun berusaha tetap bertahan demi keselamatan seisi kapal. Saudaraku, itulah kisahnya. Sayangnya, dunia kerja, dunia nyata kita seringkali berkebalikan dengan ilustrasi di atas. Kita malah cenderung girang melihat rekan sekerja kita jatuh. Bahkan kita akan merasa bangga apabila kita sendiri yang membuat rekan kerja, saudara seiman kita gagal dalam tanggung jawabnya. Nah, jika ini dibiarkan, ya, artinya perpecahan sudah mulai. Tanpa sadar, kita akan menggali lubang kubur sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh baik baut-baut kecil lainnya dan juga lempengan baja dalam kapal tadi? Jikalau engkau tidak kuat, seisi kapal ini, semua kita berarti sama-sama akan tenggelam, terkubur dalam lautan. Nah, saudaraku, apa yang disebut gaya hidup seorang Kristen seakan tidak berlaku di kenyataan keseharian. Sering juga berlaku di tempat kerja, di tengah kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Padahal setiap tindakan yang kita lakukan seakan selalu disorot oleh sang bos besar. Ya. Bagaimana dengan kita katakan kita sejiwa, sepelayanan? Karena itu ternyata sabda bina umat ya, menitik beratkan melalui perikop ini pada tema kepemimpinan yang transformatif. Maka apa yang dapat kita nyatakan? Seorang bernama Marcus Garvey pernah berkata, Allah dan alam raya telah menunjukkan siapa kita dan juga melalui kejeniusan kita sebagai ciptaan kita menjadi apa yang kita inginkan. Nah, saudaraku, itu yang mestinya berlaku. Hari ini tepatnya tanggal 10 Oktober yang lalu kita memperingati dan mengingat rayakan akan hari ulang tahun ke-10 dari Pelkat. Orang-orang tua kita dalam PKLU. 10 tahun melayani Tuhan. Doa kita dan semangat dorongan yang kita nyatakan, biarlah PKLU menjadi lansia yang sehat, tetap bersemangat, dan tentunya bersyukur senantiasa. Nah, biarlah Allah dan langit menjadi batas kita, dan keabadian itu yang menjadi keukuran kita. Ketika kita mau menyatakan bagaimana sesungguhnya, kita jadikan Yesus itu segalanya. Manusia memang ibarat sebutir pasir di tengah-tengah jagat raya yang penuh dengan galaksi menakjubkan.
Nah, di sisi lain, ya, di hadapan jagat raya itu manusia bisa bercermin betapa kecilnya dirinya. Alam lebih kuat, bahkan bisa jadi menaklukkan manusia, membinasakan manusia. Mari kita renungkan, siapa yang bisa menjinakkan badai gurun, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang. Namun mau dikatakan kepada kita, alam raya menjadi stempel mahakarya Allah. Di sanalah kita mau berkata. Di sisi lain, di hadapan keagungan dan kekudusan Allah, manusia bisa bercermin pada cahaya kemuliaan Allah yang berkilau atas diri manusia, sungguh pun dikatakan hina dan dina. Ia hidup dalam kefanaan dan kecenderungan untuk mengikuti berbagai nafsu yang merugikan dirinya sendiri dan sesamanya. Namun tetap dikatakan ketika kita memandang kepada Yesus sang imam besar yang adalah segala-galanya itu, kita juga akan diberikan akan kemuliaan Allah yang adalah citranya, yang dikaruniakan semata-mata untuk mempermuliakan Dia. Selamat memasuki kehidupan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan akan doa salawat kita. Mari kita berdoa. Ialah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami yakin dan percaya bahwa Yesuslah segala-galanya, terpancar di sana bahwa Tuhan Allah telah nyata dalam kehidupan kami manusia. Karena itu Tuhan, kami tetap bermohon kiranya kuasa kasih-Mu juga Engkau nyatakan bukan hanya kepada umat yang beriman, orang-orang percaya, tapi juga karunia Tuhan Engkau naungkan bagi negara dan bangsa kami Indonesia tercinta ini. Khususnya Tuhan, kami juga menyerahkan memohon hikmat Tuhan bagi pemerintah melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, khususnya Tuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan, terlebih dalam upaya menanggulangi akan pandemi COVID-19 dan juga memasuki tatanan baru yaitu era new normal. Tuhan, ada banyak upaya yang dinyatakan bahkan dalam rangka untuk mencapai Indonesia maju. Tuhan, kami berdoa dan mohon berkat-Mu, hikmat Tuhan bahkan untuk semua pihak ketika terjadi polemik undang-undang cipta kerja. Tuhan juga menolong memberikan akan solusi bagi negara dan bangsa kami khususnya ketika cita-cita luhur bangsa ini yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau juga memberkati akan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan juga khususnya bagi pimpinan gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan kami menyerahkan akan fungsionaris Majelis Sinode ketika mempersiapkan diri untuk mengadakan akan persidangan sinode yang akan berlangsung di Surabaya. Tuhan turut campur tangan juga melalui Majelis Sinode, melalui panitia pelaksana bahkan utusan jemaat-jemaat. Biarlah kami juga mencerminkan bagaimana Yesus adalah segala-galanya bahkan pemimpin di tengah-tengah kehidupan bergereja. Engkaulah kepala gereja ya Yesus, Engkau yang mau menyatakan akan kasih-Mu. Berkati kami juga Tuhan selaku jemaat-Mu GPB Bethel Bandung. Engkau memberkati dalam setiap situasi yang ada, bahkan di tengah-tengah suka dan duka yang juga silih berganti, juga menaungi
dan juga kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberikan kekuatan, penghiburan, terlebih khusus bagi keluarga besar Huta Barat Tetelepta. Tuhan, Engkau memanggil orang yang mereka kasihi dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan yang menguatkan dan memberikan penghiburan sejati bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya bagi Pelkat PKLU. Engkau memberkati akan para lansia yang tepatnya pada tanggal 10 yang lalu boleh mengingat rayakan akan hari ulang tahun bersama dengan Tuhan. Engkau boleh dilayani dengan orang-orang tua kami. Kiranya orang-orang yang merasakan tetap dibutuhkan Tuhan, sungguhpun di usia lanjut ini juga terus berkarya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, ketika kami menapaki hari-hari bersama dengan kebahagiaan yang Kau nyatakan, baik yang kami rasakan secara pribadi dan juga keluarga. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ketika kita memberikan persembahan apapun dan berapapun, haruslah dijauhkan dari harapan tersembunyi, agar Tuhan memberikan kepada kembali berlipat ganda dari apa yang telah kita persembahkan. Kalau disertai harapan tersembunyi seperti itu, berarti persembahan kita tidak lagi tulus. Bukankah hal itu justru pertanda bahwa semangat mempersembahkan kita adalah semangat materialistik, semangat keserakahan, bukan semangat ucapan syukur? Tentulah hal itu justru bertentangan dengan kehendak Tuhan, bukan? Oleh karena itu, semangat mempersembahkan adalah semangat untuk semakin mengasihi Tuhan. Lebih dari hari-hari yang telah lewat, adalah tugas kita semua untuk harus belajar agar semakin dimampukan untuk semakin dewasa iman. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, ibadah
online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Berdasarkan penggambaran Yesus yang adalah juru selamat kita dan Tuhan kita, pemilik dan pemerhati hidup kita yang berkuasa, berotoritas dalam hidup kita, maka seharusnya kita dapat berkata, Christ is enough. Kristus cukup bagiku. Bahkan lebih dari cukup. Karena Kristus segalanya bagi hidup orang percaya. Marilah kita berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita melalui kitab Bakti 204. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah tujuanku dalam perjuanganku, yang Dia mulai dalamku, digenapkannya penuh. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.